잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai annyeong semuanya, perkenalkan aku Najwa Alivia. Kali ini aku akan menceritakan seorang pemimpin revolusioner dan militer Indonesia yang terkenal karena perannya dalam revolusi Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda. Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan tengah dilanda kecemasan. Ya, karena ada bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan di saat itulah, salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar para perlawanan. Bung Tomo lahir di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920. Bung Tomo menjalani pendidikan formal sejak kecil. Saat berusia 6 tahun, Bung Tomo bersekolah di Hollands Island School atau HIS di Surabaya. Setelah lulus, ia sempat melanjutkan pendidikannya ke Meerut Cabaret Later on the Ways atau MULO, tetapi tidak sampai lulus karena faktor ekonomi. Pada tahun 1933, Bung Tomo kemudian bergabung dalam Gerakan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Selain terlibat aktif di sini, ia juga mendirikan organisasi Laskar Barisan, yakni organisasi yang dibentuk untuk memperkokoh semangat perjuangan masyarakat di Surabaya. Setelah Indonesia merdeka, Bung Tomo melanjutkan pendidikannya yang sempat terputus. Ia berkuliah mengambil jurusan ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Sebelum Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis. Dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya ngibarin sangsaka. Namun, di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan, ngerasa terhina dan ngelawan sampai bendera lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya jadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa. Katanya, mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum pada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat bimbang ingin menghindari pertumpahan darah ini. Namun keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenal. Merdeka atau mati. Hari pertempuran pun datang. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau lawan. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen. Tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka mencoba mempertahankan kuota dan serangan dadu bersenjata lengkap yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris memborbardir Surabaya melalui serangan udara dan darat.
Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak di antaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama, pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Namun berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya perang berakhir. Diperkirakan sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Ini tidak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu.